Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Teman-teman yang dirahmati Allah, pada kesempatan hari yang kedua dalam kajian usul fiqh hari ini, kita mulai akan masuk membaca buku Al-Usul min Ilmul Usul karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Dan untuk mempersingkat waktu, karena kita sudah terlambat 11 menit karena ada trouble pada suara, di mana live YouTube dan live Facebooknya berjalan lancar dari sisi gambar tapi tidak dari suara, maka pada hari ini kita akan siaran tanpa menampilkan buku terlebih dahulu. Mau tidak mau, qadarullah, hari ini kajian dan dengan metode yang aslinya, di mana jamaah kami berharap bisa menyimaknya dengan menggunakan PDF buku yang sudah kami sebarkan. Dan ini termasuk di antara ujian kesabaran kita dalam menuntut ilmu, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah yang kita bahas di malam hari, bahwa di antara bentuk kesabaran adalah kesabaran saat menimba ilmu. Di antaranya ada trouble dari sisi teknis, ada kehilangan buku, ada catatan kehujanan, kemudian mati lampu. Di mana sebagian ulama di zaman dahulu ada yang menimba ilmu tidak dengan menggunakan lampu, melainkan dengan lentera api. Kita mulai masuk dalam membaca Muqaddimah Al-Usul min Ilmul Usul. Saya akan membacakan bahasa Arabnya, supaya teman-teman yang sudah mengikuti kelas-kelas bahasa Arab bisa lebih terlatih dalam menerapkan kaidah-kaidah nahwu dan sharaf yang pernah dipelajari. Dan untuk teman-teman yang belum mengikuti kelas-kelas bahasa Arab, maka nanti akan diterjemahkan oleh oleh qori, yang diterjemahkan mungkin agak susah dalam memahaminya, sehingga nanti saya akan membahasnya lagi atau mengulang terjemahannya dengan bahasa yang mudah, insya Allah. Qala al-muallif rahimahullah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama taslima. Amma ba'du, fa hadhihi risalatun mukhtasarah fi usulil fiqh katabnaha ala wifqil manhaji al-muqarrari lisanati ats-tsalitsati ats-tsanawiyah fil ma'ahidi al-ilmiyah wa sammaynaha al-usul min ilmi al-usul. As'alullaha ay yaj'ala 'amalana khalisan lillah nafi'an li'ibadillah innahu qaribun mujib. Indonesia. Muqaddimah penulis. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman. Amma ba'du. Ini adalah tulisan singkat dalam usul fikih yang kami tulis sesuai kurikulum yang telah disepakati untuk tahun ketiga tsanawiyah di ma'had-ma'had ilmiah, dan kami menamakannya Al-Usulu min Ilmil Usul.
Aku memohon kepada Allah agar menjadikan ilmu kami ikhlas karena Allah dan bermanfaat bagi hamba-hamba Allah. Sesungguhnya Allah Maha dekat dan Maha mengabulkan doa. Ini secara global adalah pengantar dengan menggunakan potongan dari khutbatul hajah di bagian awal. Kemudian penulis mengatakan kitabnya berjudul Al-Usul min Ilmil Usul yang ditulis sesuai dengan kurikulum di tahun kedua Ats-Tsanawiyah. Sebatas yang saya tahu, Ats-Tsanawiyah itu adalah kelas SMA kalau di sana. Tsanawiyah itu SMP kalau di tempat kita. Wallahu a'lam. Kita langsung masuk dalam pembukaan dari buku ini, yaitu penjelasan tentang pengertian usulul fiqh. Berkata penulis, usulul fiqhi ta'rifuhu, usulul fiqhi yu'arrafu bi'tibarain. Al-awwal bi'tibari mufradaihi ay bi'tibari kalimati usulin wa kalimati fiqhin. Fal usulu jam'u aslin wa huwa ma yubna alaihi ghayruh wa min dhalika aslul jidari wa huwa asasuh wa aslu syajarati alladhi tatafarra'u minhu aghsanuha. Qala Allah Ta'ala alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibatin asluha thabit wa far'uha fis sama'. Al-fiqhu lughatan, nanti teman-teman tolong dicek, siapa tahu saya salah baca atau melompat. Karena saya menggunakan kitab syarah, sehingga di tengah-tengah kalimat ada syarahnya. Yang bisa jadi mata saya tidak sampai melihat ke lanjutan paragrafnya. Al-fiqhu lughatan al-fahmu. Wa minhu qawluhu ta'ala wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wastilahan ma'rifatul ahkami syar'iyyati al-'amaliyyati biadillatiha at-tafsiliyah. Fal muradu biqawlina ma'rifatu al-'ilmu wa dhannu. Lianna idrak al-ahkami al-fiqhiyyah qad yakunu yaqiniyan wa qad yakunu dhanniyan kama fi katsiri min masail al-fiqh. Wal muradu biqaulina al-ahkamu asy-syar'iyyah al-ahkamu al-mutalaqqatu min asy-syara' kal wujubi wat tahrimi fa kharaja bihi al-ahkamu al-aqliyyah kama arifati anna al-kulla akbaru min al-juz' wal ahkamu al-'adiyyah kama arifati nuzul at-talli fi al-lailati asy-syatiyah idza kana al-jawu sahwa. Wal muradu biqaulina al-amaliyah ma la yata'allaqu bil i'tiqad kas salati waz zakati fa kharaja bihi ma yata'allaqu bil i'tiqad ka tauhidillahi wa ma'rifati asma'ihi wa sifatihi fala yusamma dhalika fiqhan fil istilah. Wal muradu biqaulina bi adillatiha at-tafsiliyah adillatul fiqhi al-maqrunatu bi masail al-fiqhi at-tafsiliyah fa kharaja bihi usul al-fiqh li'anna al-bahtha fihi innama yakunu fi adillati al-fiqhi al-ijmaliyah. Usul fiqih. Definisinya, usul fiqih didefinisikan dengan dua tinjauan. Pertama, tinjauan dari dua kosakatanya, yaitu dari tinjauan kata usulun dan kata fiqhun. Usul adalah bentuk jamak dari al-asl, yaitu apa yang dibangun di atasnya yang selainnya, dan di antaranya adalah pokoknya tembok atau aslul jidar, yaitu pondasinya, dan pokoknya pohon atau aslus syajarah yang bercabang darinya ranting-rantingnya. Allah berfirman dalam surat Ibrahim yang artinya, tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Dan fikih secara bahasa adalah pemahaman. Di antara dalilnya adalah firman Allah dalam surat Thaha, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku.
Dan secara istilah, kalau di terjemahannya kalau tidak salah tanpa ada kata yafqahu qawli. di Arabnya Dan itu tentu sangat kurang. Karena yang diinginkan dari al-fiqhu lughatan justru pada ayat yafqahu qawlinya. Sedangkan penerjemahnya tidak mencantumkan ayat yafqahu qawli, padahal kata yafqah atau fiqh malah justru pada ayat yang terhilangkan. Nah. Dan secara istilah artinya mengetahui hukum-hukum syar'i yang bersifat amaliyah dengan dalil-dalilnya yang terperinci. Maka yang dimaksud dengan perkataan kami ma'rifatu atau mengetahui adalah ilmu dan persangkaan. Karena mengetahui hukum-hukum fikih terkadang bersifat yakin dan terkadang bersifat persangkaan. Sebenarnya lebih bagus kalau diterjemahkan ilmu dan zon. Sehingga zon ini tidak langsung diindonesiakan seolah-olah dia adalah istilah tanpa makna. Seolah-olah dia bukan istilah syar'i. Padahal kita dalam belajar usul fikih atau dalam membahas masalah-masalah agama, kadang kita mengatakan ilmu dan zon. Gitu. Sehingga zon ini harusnya tidak diterjemahkan Indonesia begitu saja tanpa menyertakan Arabnya, karena istilah Arab ini penting. Ini juga menjadi pelajaran bagi teman-teman yang sedang mempelajari bahasa Arab, ada semangat untuk menerjemah. Kalau ada kata-kata dalam bahasa Arab ketika kita membaca buku agama dan kata bahasa Arab ini merupakan istilah agama, maka jangan langsung diindonesiakan. Tapi buat dia dalam transliterasi Arab, baru kemudian diberi dalam kurung. Seperti zon itu jangan langsung prasangka, tapi ditulis dulu zon, supaya pembaca paham bahwa itu istilah khusus. Baru dikasih keterangan dalam kurung persangkaan. Lanjut dulu. Dan yang dimaksud dengan perkataan jangan langsung pusing ya teman-teman. Waduh, apa itu? Pusing langsung. Ya, memang agak pusing awalnya. Nanti saya terjemahkan dalam bahasa yang enak. Dan yang dimaksud dengan perkataan kami al-ahkamus syar'iyyah, hukum-hukum syar'i adalah hukum-hukum yang diambil dari syariat seperti wajib dan haram. Maka keluar darinya, yakni dari hukum-hukum syar'i, hukum-hukum akal. Seperti mengetahui bahwa keseluruhan lebih besar daripada sebagian, dan hukum-hukum adat atau kebiasaan, seperti mengetahui turunnya embun di malam yang dingin jika cuaca cerah. Yang dimaksud dengan perkataan kami al-alamiyah, al-amaliyah adalah apa-apa yang tidak berhubungan dengan akidah, seperti sholat dan zakat. Maka tidak termasuk darinya apa-apa yang berhubungan dengan akidah, seperti mentauhidkan Allah dan mengenal nama-nama dan sifatnya. Maka yang demikian tidak dinamakan fikih secara istilah. Yang dimaksud dengan perkataan kami biadillatiha at-tafsiliyah, dengan dalil-dalilnya yang terperinci, adalah dalil-dalil fikih yang berhubungan dengan masalah-masalah fikih yang terperinci. Maka tidak termasuk di dalamnya ilmu usul fikih, karena pembahasan di dalamnya hanyalah mengenai dalil-dalil fikih yang umum. Ya. Saya ringkas. Usul fikih itu kan banyak yang nanya, Ustadz, kenapa teman-teman? Ada yang tanya, apa itu usul fikih Ustadz? Kami harus belajar apa di dalam usul fikih itu? Kita butuh pemahaman tentang pengertian usul fikih dari awal. Usul fikih itu kalau melihat penyusun katanya, usul fikih berarti ada dua kata, ada usul, ada fikih. Seperti orang mengatakan ilmu sosiologi, itu ada ada kata sosio atau society dengan logos atau logi. Ya, artinya kemasyarakatan, logos itu artinya ilmu. Jadi sosiologi ilmu kemasyarakatan atau ilmu tentang orang banyak. Nah, usul fikih, usul itu sendiri jamak dari asal, artinya pokok. Fikih itu artinya paham, berarti usul fikih pokok paham. Apa paham di sini maksudnya? Paham itu artinya ilmu. Kemudian
ilmu yang diinginkan adalah ilmu tentang hukum syariat. Berarti ilmu tentang ilmu akal tidak masuk di situ. Kalau ada orang mengatakan sholat itu menurut saya boleh-boleh aja kalau begini dan begitu. Apa dalilmu? Dia bilang, menurutku, pemahamanku dan pendapatku begitu. Maka kita jawab, oh fikih itu hukum syar'i mas, bukan hukum akal. Maka kalau hukumnya hukum akal, bukan masalah fikih itu. Karena di sini disebutkan hukum syar'i, bukan pendapat pribadi. Tanpa dalil sama sekali, melainkan hanya akal semata. Begitu juga kalau kita mengatakan hukum syar'i, berarti tidak masuk di situ hukum adat. Kalau ada orang mengatakan, menurut saya ini hukumnya boleh. Nah, kenapa begitu? Karena adat kita membolehkan. Maka kita bisa bilang, oh salah Anda. Kalau hanya pakai pendapat pribadi dan sesuai dengan adat kebiasaan setempat, itu bukan fikih namanya. Karena fikih itu adalah pemahaman syariat. Nah, hukum-hukum tentang syariat dan bukan hukum adat. Kalau dikatakan fikih itu pakai dalil-dalil yang terperinci, maka kalau kita baca buku fikih, misalnya buku tentang sholat, hukumnya begini, hukumnya begitu. Di antara rukunnya adalah begini, wajibnya adalah begini. Apa dalilnya? Baru di bawahnya ada dalil. Di antara yang mendasari hal ini adalah firman Allah, hadis Rasulullah, para ulama berijma dalam masalah ini, masalah itu. Itu baru namanya fikih. Sedangkan bila cakupannya adalah dalil global, yang mana dalil global ini baru diturunkan padanya hukum, maka itu bukan fikih tetapi usul fikih. Berikut ini adalah pengertian usul fikih dari sisi secara utuh, usul fikih. Kalau tadi kan baru usul fikih. Nah sekarang usul fikih. Apa kata penulis? Amma tsani bi'tibari kaunihi laqaban li hadzal fannil muayyan fayu'arrafu bi annahu ilmun yubhathu an adillatil fiqhi al-ijmaliyati wa kayfiyatil istifadati minha wa halil mustafid. Fal muradu bi qawlina al-ijmaliyah al-qawaidul ammah mithlu qawlihi al-amru lil wujub wan nahyu lit tahrim was sihhatu taqtadi nufudh faqaraja bihi al-adillatul tafsiriyah فلا تذكر في أصول الفقه إلا على سبيل التمثيل للقاعدة والمراد بقولنا وكيفية الاستفادة منها معرفة كيف يستفيد الأحكام من أدلتها بدراسة أحكام الألفاظ ودلالتها من عموم وخصوص وإطلاق وتقييد وناسخ والمنسوخ وغير ذلك فإنه بإدراكه يستفيد من أدلة الفقه أحكامها فالمراد بقولنا وحال المستفيد معرفة حال المستفيد وهو المجتهد سمي مستفيدا لأنه يستفيد بنفسه الأحكام من أدلتها لبلوغه مرتبة الاجتهاد فمعرفة المجتهد وشروط الاجتهاد وحكمه فمعرفة المجتهد وشروط الاجتهاد وحكمه ونحو ذلك يبحث في أصول الفقه. Nah. Kedua, dari tinjauan keberadaannya sebagai julukan pada bidang tertentu, maka usul fiqih didefinisikan dengan ilmu yang membahas dalil-dalil fiqih yang umum dan cara mengambil faidah darinya dan kondisi orang yang mengambil faidah. Nanti saya akan berikan contoh supaya teman-teman lebih paham. Di usul fikih itu kita ngapain sih?
Yang dimaksud dengan perkataan kami al-ijmaliyah yang umum atau mujmal, yaitu kaidah-kaidah umum seperti perkataan perintah menunjukkan hukum wajib, larangan menunjukkan hukum haram, sahnya suatu amal menunjukkan amal tersebut telah terlaksana, yakni ia tidak dituntut untuk mengulangi. Maka tidak dituntut apa? Tidak dituntut untuk mengulangi. Terus? Maka tidak termasuk dari yang umum dalil-dalil yang terperinci. Dalil-dalil terperinci tersebut tidaklah disebutkan dalam ilmu usul fiqih kecuali sebagai contoh dalam penerapan suatu kaidah. Yang dimaksud dari perkataan kami wa kaifiyatil istifadati minha, dan cara mengambil faedah darinya, yaitu mengetahui bagaimana mengambil faedah hukum dari dalil-dalilnya dengan mempelajari hukum-hukum lafaz dan penunjukannya seperti umum, khusus, mutlak, muqayyad, nasikh, mansukh, dan lain-lain. Maka dengan menguasainya, yakni cara mengambil faedah dari dalil-dalil umum, seseorang bisa mengambil faedah hukum dari dalil-dalil fiqih. Diinginkan dengan perkataan kami wahalil mustafid, yakni kondisi orang yang mengambil faedah, yaitu mengetahui kondisi atau keadaan orang yang mengambil faedah, yaitu mujtahid. Dinamakan orang yang mengambil faedah atau mujtahid atau mustafid karena ia dengan dirinya sendiri dapat mengambil faedah hukum dari dalil-dalilnya karena ia telah mencapai derajat ijtihad. Maka mengenal mujtahid, syarat-syarat ijtihad, hukumnya, dan yang semisalnya dibahas di dalam ilmu usul fiqih. Pemaknaan global. Saya terjemahkan dengan mudah. Usul fiqih itu ilmu yang isi pembahasannya adalah dalil global dan cara mengambil hukum dari dalil tadi, serta bagaimana orang-orang yang bisa atau punya kapasitas untuk melakukannya. Ini apa? Pengambilan hukum dari dalil global. Nah, itu secara ringkas. Berikut ini adalah faidah kita belajar usul fikih, yang nanti saat membahas faidahnya saya akan berikan contoh-contoh. Nanti dengan begitu teman-teman akan lebih mudah memahami usul fikih itu nanti isinya apa. Kata penulis, faidatu usulul fiqh, inna usulul fiqhi ilmun jalilul qadri balighul ahammiyati ghazirul faidati, faidatuhu at-tamakkunu min husuli qudratin yastati'u biha istikhrajal ahkam syar'iyyati min adillatiha ala ususin salimah. Wa awwalu man jama'ahu kafannin mustaqillin al-imamu asy-Syafi'i Muhammad ibn Idris rahimahullah. Thumma taba'ahu al-ulama fi dhalik fa'alafu fihi at-ta'alifa al-mutanawwi'ata ma baina manthurin wa mandhumin wa mukhtasarin wa mabsutin hatta sara fannan mustaqillan lahu kiyanuhu wa mumayyizatuh. Artinya, faidah usul fikih. Ilmu usul fikih adalah ilmu yang agung kedudukannya, sangat penting dan banyak sekali faidahnya. Faidahnya adalah kokoh dalam menghasilkan kemampuan yang seseorang mampu dengan kemampuan itu mengeluarkan hukum-hukum syar'i dari dalil-dalilnya dengan landasan yang selamat. Dan yang pertama kali mengumpulkannya menjadi suatu bidang tersendiri adalah Al-Imam Asy-Syafi'i Muhammad bin Idris rahimahullah. Kemudian para ulama sesudahnya mengikutinya dalam hal tersebut. Maka mereka menulis dalam ilmu usul fiqih tulisan-tulisan yang bermacam-macam. Ada yang berupa tulisan syair, tulisan ringkas, tulisan yang panjang, sampai ilmu usul fiqih ini menjadi bidang tersendiri keberadaannya dan kelebihannya. ya, sebenarnya. Apa faedahnya kita belajar usul fikih? Benar. Bukan.
Apa manfaat kita belajar usul fikih? Gini. Kebanyakan orang yang belum belajar usul fikih, semua hukum dia nanya. Ustadz, apa hukumnya begini? Apa dalilnya? Ustadz, saya ada masalah, kalau begini hukumnya apa? Apa dalilnya? Itu orang awam belum belajar usul fikih. Kalau dia sudah belajar usul fikih, tidak setiap hal dia akan tanya. Karena dia sudah punya rumus, yang dengan rumus itu dia paham hukumnya. Kalau tukang bangunan, maka secara umum dia akan nanya, Pak, ini berapa semennya? Pasirnya campurnya berapa? Pak, ini nanti berapa lebarnya? Pak, ini nanti tingginya berapa? Itu tukang. Dia adalah orang awam dalam ilmu sipil. Tapi kalau ahli sipilnya, maka dia akan bilang, ini nanti lebarnya sekian, tingginya sekian, campurannya harus sekian. Karena kita akan membangun bangunan yang tingginya sekian, lantainya jumlahnya sekian. Berarti pondasinya harus sekian. Apa yang membedakan mereka? Jawabannya, insinyur sipil itu punya rumus. Yang dengan rumus dia tidak selalu nanya. Bahkan dia bisa mengeluarkan produk. Beda halnya dengan tukang yang orang awam, dia cuma tahu hasil. Cara bikin ini adalah begini. Kenapa begitu? Tanya Pak Sipilnya. Tanya Pimpro yang ngertinya. Saya mah cuma tukang aja. Begitu juga dalam pembahasan agama, mungkin ada orang awam ditanya temannya di kantor, ini hukumnya apa? Dia bilang hukumnya begini. Kamu tahu dari mana? Ustadz yang ngomong. Ustadznya bilang kenapa? Nggak tahu aku, pokoknya itu ya katanya begitu. Ini hukumnya apa? Haram. Pakai kartu kredit hukumnya apa? Dengar-dengar sih haram. Kenapa? Riba. Kenapa ribanya? Ya pokoknya begitulah. Kamu kalau mau tahu ikut aja pengajian. Nah, kebanyakan orang yang belajar agama kan begitu levelnya. Yaitu level tahu makan. Resep nggak tahu. Pokoknya yang penting ini enak. Ya, ini yang penting pokoknya begini deh rasanya. Soal cara bikinnya, nah itu tanya sama yang ngerti, saya nggak ngerti. Pokoknya saya cuma tahu yang penting hidup menerapkan agama, gitu. Nah, beda kalau kita belajar usul fikih. Kalau kita belajar usul fikih, maka kita akan mengetahui cara-cara membuat hukum. Meskipun setelah belajar usul fikih ini kita nggak langsung jadi ulama, tapi juga nggak jadi orang yang buta-buta. Apa-apa nanya. Sampai masalah sepele pun ditanya. Jadi tidak jadi ulama mujtahid setelah belajar usul fikih, tapi juga bukan orang awam yang segala hal harus bertanya. Baik, saya tadi berjanji untuk memberikan contoh. Saya contohkan. Dulu di zamannya Utsman bin Affan, ada seorang perempuan yang datang mengadu bahwa dia ditalak oleh suaminya. Ketika ditanya kenapa, jawabannya karena saya dituduhnya berzina. Kenapa dituduh berzina? Kenapa wanita ini dituduh berzina? Karena cuma hamil 6 bulan. Dan rata-rata orang kalau hamil itu 9 bulanan. Ini kok 6 bulan sudah lahiran. Maka singkat kata,
si wanita ini akan dijatuhi hukuman karena dia dianggap berzina oleh Utsman bin Affan, yang alasannya adalah keumuman wanita itu hamil 9 bulanan. Mendengar bahwa perempuan ini akan dijatuhi hukuman, maka ada 2 riwayat. Satu menyebutkan Ibnu Abbas, satu menyebutkan Ali bin Abi Thalib. Kita pakai saja Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib mendatangi Utsman dan memprotes keputusan Utsman. Dia mengatakan, "Wahai Utsman, kenapa perempuan itu mau dihukum?" Utsman mengatakan, karena perempuan itu nampaknya berzina. Tapi coba ditanya dulu, apakah dia benar berzina? Maka perempuan ini ditanya, lalu dia mengatakan, "Demi Allah, saya tidak pernah disentuh oleh laki-laki kecuali oleh laki-laki yang menjadi suami saya, yaitu yang mentalaknya." Tapi Utsman mengatakan, nah, masalahnya tidak ada orang yang hamil cuma 6 bulan selama ini. Dan kita tidak melihat tanda-tanda kecuali engkau berzina. Maka Ali bin Abi Thalib kemudian mengatakan, "Ya Utsman, afala taqra'ul Qur'an?" Wahai Utsman, tidakkah engkau membaca Al-Quran? Disebutkanlah firman Allah di surat Al-Ahqaf ayat 15 dan di surat Al-Baqarah 233. Di surat Al-Ahqaf ayat 15 Allah mengatakan, "Wa wasainal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra." Ada ayat yang menyebutkan, kami wasiatkan kepada manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya karena ibunya telah mengandung dia dalam kondisi kesusahan, lalu ibunya hamil hingga menyapih dia dari penyusuan selama 30 bulan. Lihat, hamil dan menyusui selama 30 bulan. Sedangkan di surat Al-Baqarah ayat 233 Allah mengatakan, "Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma radha'ah." Wanita bila ingin menyusui sempurna maka menyusui 2 tahun. Kalau dikatakan hamil sampai nyusu selesai sapih berarti 30 bulan. Dan dikatakan menyusu yang sempurna itu 2 tahun. Berapa bulan itu? 24. Maka 30 kurang 24 berapa? 6 bulan. Maka dari ayat ini ditemukan dengan ayat ini digabung. Dan itu pembahasannya dalam usul fikih. Yaitu tentang penggabungan 2 dalil. Dalil ini dengan dalil ini ketika diklopkan, hamil sampai nyusu selesai 30 bulan. Nyusu sempurna 24 bulan. Klop digabung. Dapat dari situ hukum bahwa hamil itu minimal 6 bulan. Pembahasannya di mana? Bukan dalam buku fikih. Itu pembahasannya dalam usulul fiqh. Begitu. Contoh yang lain. Ketika Nabi SAW mengatakan, "Man massa dzakarahu falyatawadda." Barang siapa yang menyentuh kemaluannya hendaklah dia berwudu. Dari situ kita bisa ambil kesimpulan, oh berarti kalau habis wudu nyentuh kemaluan berarti wudu lagi. Dalam kesempatan yang lain Nabi ditanya tentang seorang laki-laki yang berwudu lalu tangannya menyentuh kemaluannya. Nabi mengatakan, "Innahu bid'atun minka." Kemaluan itu adalah bagian tubuhmu yang lain. Seolah-olah kalau habis berwudu kena dengan tangan, yang gak usah berwudu. Karena kemaluan kayak yang lain, kayak kuping, mata. Sehingga kalau kita menyentuh kemaluan seperti menyentuh kuping. Apakah menyentuh kuping itu membatalkan wudu? Tidak.
Dalil yang pertama seolah-olah kena kemaluan wudu. Dalil yang kedua seolah-olah kena kemaluan tidak wudu. Lalu jadi hukumnya seperti apa? Nah, bahasnya di usul fikih, bukan di buku fikih. Kecuali di buku fikih hanya sebatas contoh aja. Tapi apa hukumnya itu bahasnya di usul fikih. Dalil ini kok bertentangan dengan dalil ini? Coba ditemukan. Bisa nggak ditemukan? Sebagian ulama mengatakan bisa. Ini bilang wudu. Ini bilang tidak wudu. Kalau wudu, tidak wudu. Ditemukan? Jadinya apa? Sunnah aja wudunya. Tidak wajib wudu. Boleh tidak wudu. Wajib wudu, boleh tidak wudu. Tambah bagi 2. Jadinya apa? Sunnah aja wudunya. Sebagian lagi mengatakan ini wajib wudu. Ini bilang tidak usah wudu. Kalau ditambah, digabungin jadi 2. Digabungin bagi 2. Ada yang bilang, menyentuh kemaluan itu wudu kalau dengan syahwat. Kalau sekedar tersentuh nggak sengaja, nggak apa-apa, nggak usah wudu. Itu bahasnya di mana? Di usul fikih. Sehingga nanti kalau teman-teman udah belajar usul fikih, nanti nggak nanya lagi. Japri, capek juga jawabnya, maaf ya. Ada yang japri di IG, ada yang japri di FB, japri WA. Ada 4 nomor admin di WA semua satu persatu dengan pertanyaan yang sama. Apa pertanyaannya? Ustadz, kalau nyentuh kemaluan batal enggak batal? Nah, ke depan untuk orang awam masih bolehlah tanya, tapi untuk talibul ilm, seorang penuntut ilmu yang sudah lama belajar, harusnya enggak perlu lagi nanya. Dia ketika belajar usul fikih, dia punya qudrah, punya kemampuan untuk istikhrajul hukum, mengambil hukum dari sebuah dalil. Begitu. Contoh yang lain. Ada firman Allah, faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum. Siapa yang mau berpuasa maka itu baik baginya. Mau puasa baik baginya. Berarti kalau tidak mau puasa tidak apa-apa. Ya. Ini ada loh dalam firman Allah di surat Al-Baqarah. Wa antasumu khairul lakum. Kalau kamu mau puasa, boleh aja. Baik. Kalau enggak apa-apa. Sehingga kalau ada orang enggak belajar usul fikih, dia baca ini. Dia cuma baca Al-Quran terjemah, lalu dia bilang, kalau puasa itu baik, kalau enggak pun enggak masalah. Berarti sebenarnya aku hari ini enggak puasa pun enggak apa-apa. Kalau dia baca ayat setelahnya, wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Dan siapa yang sakit atau safar lalu tidak berpuasa, maka dia wajib untuk mengganti di hari yang lain sebanyak yang ditinggalkan. Bagaimana ini? Ayat pertama bilang tidak puasa, oke, tidak apa-apa. Yang satu mengatakan kalau tidak puasa ganti di hari yang lain. Ya. Maka pembahasannya ada di usul fikih. Ayat ini berkenaan dengan syariat terdahulu. Di mana syariat terdahulu itu boleh milih, puasa boleh, tidak puasa boleh. Ayat setelahnya datang belakangan, di mana puasa wajib. Tapi bila ada halangan seperti safar dan sakit, maka boleh tidak puasa tapi mengganti di bulan yang lain sebanyak yang ditinggalkan. Dibahas dalam usul fikih dalam bab nasakh. Bab hapus menghapuskan. Apa itu hapus menghapuskan? Dan nanti aja di bab nasakh. Pokoknya ada dalil boleh nggak puasa, ada dalil wajib puasa dan kalau nggak puasa harus mengganti. Ketika ditemukan, ini nggak bisa ditemukan. Tapi coba dilihat yang mana yang duluan, lalu dipisah. Duluan ayat yang ini. Ini ayat datang belakangan. Berarti
yang membolehkan milih itu sudah dibuang. Yang belakangan yang mengatakan wajib puasa dan harus ganti kalau tidak puasa, itu datang belakangan, berarti ini yang baru. Yang lama yang dibuang tidak dipakai. Nah, sebagian ulama yang lain mengatakan, oh ini bisa ketemu kok. Nih, caranya, yang boleh nggak puasa itu yang sakit, yang sakitnya permanen. Yang sudah tua yang tidak mungkin lagi puasa, itu boleh milih. Puasa boleh, tidak puasa nggak apa-apa, tapi ganti fidyah. Sedangkan yang kuat, yang nggak ada uzur, yang tidak haid, maka dia tetap puasa. Kalau dia tidak puasa karena sebuah halangan, uzur, maka boleh untuk tidak puasa tapi mengganti di hari yang lain. Ya, ini kalau saya baca satu-satu, contoh yang saya sudah tuliskan, ada banyak sekali. Belum lagi nanti masalah gini, masalah yang unik nih. Ada perempuan hamil, meninggal suaminya, padahal HPL-nya 2 hari lagi. Perempuan hamil, suaminya wafat. Ini perempuan, kalau lihat suaminya wafat, iddahnya, masa tunggunya, baru boleh nikah lagi selama, kalau sudah 4 bulan 10 hari. Tapi dia hamil, yang brojolnya 2 hari lagi. Sementara kalau ngelihat dirinya, perempuan itu kalau dia hamil, maka iddahnya sampai melahirkan. Nah, gimana nih? Aku hamil, brojol 2 hari lagi. Berarti hari ketiga aku sudah boleh nikah dong. Tapi suamiku wafat. Dia 4 bulan 10 hari kalau aku beriddah. Nah, pertanyaannya, aku boleh nikahnya kapan? 3 hari lagi atau 4 bulan 10 hari? Itu pembahasannya bukan di masalah fikih. Pembahasannya di usul fikih. Sedangkan kasus ini hanya contoh penerapan kaidah. Nah, antum kalau sudah belajar usul fikih, ya kata guru saya, Al-Ustaz Afifi, "Dek, kamu kalau sudah belajar kitab-kitab begitu, kamu jadi sakti." Terus beliau ketawa. Ya, sedangkan Ustaz Afifi termasuk guru saya yang ya bisa dibilang jarang bercanda gitu ya. Nah, bercanda ada, tapi waktu itu beliau tertawa agak-agak ngakak gitu ya, agak-agak besar suaranya. Ketika beliau mengatakan kalau kamu sudah belajar ini, nanti kamu jadi sakti. Beliau ketawa seolah-olah kita ini kalau belajar jadi kayak dukun gitu ya. Ya. Tapi benar bahwa kita belajar usul fikih itu membuat kita dalam berbagai masalah sulit kita bisa mengambil kesimpulan hukumnya. Ya. Terkait perempuan tadi, bagaimana ini? Kapan dia boleh nikah? Jawabannya nanti akan ada pembahasannya, insya Allah. Dah, banyak contohnya yang nanti sembari datang pembahasannya pasti teman-teman akan mengerti. Belum lagi nanti masalah kalau kita buang air di kamar mandi itu boleh nggak hadap kiblat? Karena ada yang bilang hadisnya melarang hadap kiblat. Bagaimana kalau kita di ruang terbuka? Bagaimana kalau kamar mandi kita tuh ada dindingnya? Ya. Kemudian masalah apa ya? Dalam berbagai masalah, wudu, masalah sholat, masalah puasa, zakat, masalah haji. Ya. Masalah haji. Ada riwayat Nabi itu menikah dengan istrinya Maimunah dalam keadaan dalam keadaan Nabi itu sudah tahallul. Ada juga yang mengatakan Nabi menikahi Maimunah dalam keadaan belum tahallul. Seolah-olah orang yang sedang manasik meskipun belum tahallul itu boleh menikah. Jadi yang benar gimana nih? Ya, soalnya saya ya anggap aja misalnya jamaah haji plus, yang ini bapak mama bawa anak laki-laki, ini bapak mama bawa anak perempuan, 3. Terus satu tenda misalnya. Bukan tenda, satu kloter, satu rombongan. Terus yang ini bilang, "Mak,
ayo mak, mumpung kita lagi haji, kita nikahin tuh anaknya itu nama. Nikahkan aku sama anaknya. Jadi menikah di padang mahsyar, kok di padang mahsyar. Di padang Arafah misalnya. Tapi kita belum tahallul nak. Enggak apa-apa mak. Takutnya nanti enggak ketemu lagi tuh bagaimana gitu. Nah, boleh enggak gitu. Nah, ini dalam pembahasan usul fikih. Nah. Tadi kita terpotong lama ya. 11 menit tambah 1 berarti 12 menit. Sayang ya, untuk besok memang harus 10 menit sebelumnya sudah nyala. Mohon maaf teman-teman yang di Facebook dan di YouTube. Hari ini terpaksa manual, tidak dengan metode yang baik menampilkan bukunya. Karena tadi ada trouble pada suara meskipun gambarnya jelas. Dan kita terpotong 11 menit. Tapi sekarang sudah jam 7. Saya kira saya harus fair, kalau memang sudah jam 7 ya udah. Kita cukupkan dulu karena bisa jadi dari teman-teman ada yang mau kerja atau ada yang mau keluar karena sebuah kepentingan meskipun di hari Sabtu. Ada pertanyaan? Carikan di Facebook sama YouTube. Anda buka di Facebook. Apa? Bagaimana cara penerapan 3 kaidah di atas pada Al-Quran? 3 kaidah yang mana ya? Nanti, antum sabar, itu belum nyampe babnya. Sedikit demi sedikit. Tadi suara admin kecil karena berasumsi handphone Facebook tepat di muka saya. Sehingga harusnya kedengaran, tapi lupa bahwa adminnya ada di bawah. Jadi barusan kita colok di boyanya, baru bisa kedengaran. Ana lihat di ini dulu. Lihat di Facebook dulu. Di YouTube kok nggak ada siarannya, akhi? Ada. Insya Allah ada. Yang terpisah hanyalah Facebook. Sudah. Di Facebook habis. Di Ana terbacanya hanya itu. Tunggu dulu. Oh, ini ada. Kitab tafsir yang menggabungkan satu ayat dengan yang lainnya seperti tafsir Ibnu Katsir termasuk usul fikih kah? Bukan. Ya. Oh, maksud antum mungkin tafsir ayat dengan ayat. Mungkin tafsir ayat dengan ayat. Ya, banyak tafsir ayat dengan ayat, ada juga tafsir ayat dengan hadis dan tafsir Ibnu Katsir banyak yang dengan hadis. Bolehkah anak datang ke kantor ikut kajian subuh? Bukan nggak boleh. Masalahnya kalau kita ada di kantor, jadilah kita ini banyak orang dalam ruangan yang cukup sempit. Di sini ada kamera, ada lampu, ada komputer, terus ada pembaca, ada kameramen 2. Ya. Nanti kalau kita ngumpul bareng, nanti kurang sesuai dengan social distancing yang diarahkan. Ustaz, apa hukum menerapkan tarif berdakwah? Nanti saja pembahasan ini. Tapi kalau saya bisa simpulkan secara cepat, saya pribadi termasuk yang mengatakan hukumnya haram. Kalau antum ingin membacanya, coba lihat di At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Dah. Oh, pengertian saya ulang. Nah, diminta diulang. Saya ulang secara global. Usul fikih itu ngartiinnya ada 2. Ngartiin per kata, ngartiinnya per istilah.
Kalau per kata, maka dia dibagi dua. Usul fikih. Kalau per istilah berarti usul fikih. Usul fikih, usul itu pokok, fikih itu paham. Jadi usul dan fikih berarti pokok-pokok cara paham. Pahamnya paham apa? Paham hukum syar'i. Oh kalau analogi, logika, oh nggak masuk di situ. Logika itu pendukung aja. Karena kalau belajar usul fikih berarti usul paham syariat. Kalau akal nggak masuk dia. Maka jangan ngomong fikih semata-mata pakai akal. Akal boleh tapi sebagai pendukung. Bukan sebagai dalil pokok. Karena itu adalah hukum syar'i, hukum fikih. Begitu juga adat istiadat. Adat istiadat jangan dipakai dalam fikih. Kecuali sebatas pendukung saja. Ya. Tapi kalau kita belajar usul fikih berarti hukumnya hukum syar'i, bukan hukum adat. Pakai dalil terperinci. Gitu. Adapun secara istilah, usul fikih itu ilmu membahas dalil global. Yang dari dalil global ini muncul hukum-hukum. Sedangkan dalam buku fikih, usul fikih beda ya. Dalam fikih, hukumnya, dalilnya. Sedangkan dalam usul fikih, rumusnya baru diturunkan berubah jadi hukum. Gitu. Hukum nanti ke fikih. Apa dari mana nih hukumnya? Ini dalilnya. Gimana bisa? Ini loh rumusnya gitu. Gini deh, mungkin antum kalau makanan lebih mudah paham. Ya. Ini kue enak nggak? Enak. Apa resepnya? Resepnya adalah di usul fikih. Gitu aja. Atau enak nggak es krimnya? Enak. Lembut nggak? Lembut. Kenapa bisa lembut? Karena dicampur anu, ini bahannya sekian. Kok kamu tahu resepnya begitu? Di usul fikih. Karena bila pengemulsi ditambah anu, nanti dia akan begini. Kalau ini tambah ini, jadinya begini. Bila ini dimixer sama-sama, jadinya lembut. Gitu. Nah, itu yang saya bisa kasih. Kalau ini tidak paham juga, ya banyak-banyak istighfar. Yang berhubungan aja. Karena udah jam 7 lebih 6. Mengapa banyak beda pendapat dalam masalah fikih? Salah satunya beda pengetahuan tentang hukum atau beda pengetahuan tentang hadis. Misal, masalah sholat. Ulama yang ini mengatakan hadisnya sahih, jadi dia bilang boleh. Ulama yang lain mengatakan itu tidak sahih hadisnya, sehingga hukumnya tidak boleh. Dan ini lebih rincinya, saya bukan tidak tahu ya, karena saya juga pernah belajar kitabnya dan tamat, yaitu Raf'ul Malam an A'immatil A'lam, yaitu kitabnya Ibnu Taimiyah tentang mengapa para ulama beda pendapat. Mengapa para ulama beda pendapat. Yang dari memahami buku ini kita akan bisa mengetahui kenapa para ulama itu dalam masalah fikih kok kadang banyak beda pendapat. Ada banyak sebabnya, ada sekitar belasan. Di antara pokoknya adalah karena perbedaan pengetahuan dari sebagian masalah. Gini loh teman-teman. Gini. Ini koki, chef ya. Ini chef 1000 orang. Chef yang ini tahu ngolah ikan. Chef yang tahu ngolah daging. Chef ini paling tahu yang manis-manis. Chef ini paling tahu yang pahit-pahit. Nah, ada sebagian cabang pengetahuan yang ini tahu ini enggak. Ini tahu, ini enggak. Ini tahu, ini enggak. Sehingga dalam sebagian menu masakan mereka bisa beda hasilnya. Enggak semua makanan sama kan? Orang bikin pizza, apa pizza itu semua di mana-mana sama rasanya? Enggak. Arem-arem deh. Apakah semua arem-arem penjual sama rasanya? Enggak. Kenapa begitu? Karena beda pengetahuan.
Begitu. Tidak ada syekh yang menguasai semua ilmu, sebagaimana tidak ada ulama yang menguasai seluruh ilmu. Yang menguasai seluruh ilmu adalah Allah kemudian Rasulullah SAW. Nah. Dalam mempelajari usul fikih syaratnya kita harus menghafal Al-Quran dan hadis. Jawabannya tidak. Belajar usul fikih tidak mesti menghafal Al-Quran hadis. Yang penting tahu rumus. Nanti dalam berbagai masalah, kadang kita bisa ambil hukumnya sendiri, kadang kita perlu tanya. Saya sudah bilang tadi, orang belajar usul fikih bukan jadi ulama langsung. Tapi syarat menjadi seorang da'i yang mumpuni adalah harus belajar usul fikih. Ustaz, bagi yang tidak hafal Al-Quran dan hadis, bagaimana cara yang ringkas dalam menerapkan usul fikih? Udah, kita jalan aja dulu, nanti teman-teman lama-lama paham. Gak usah dulu. Sekarang sudah lewat Facebook. Terus. Apa ada kitab usul fikih untuk pemula selain kitab yang dikaji? Ulang? Apa ada kitab usul fikih yang untuk pemula selain kitab yang dikaji? Selain ini ada juga namanya Nazmul Waraqat yang oleh Syekh Utsaimin juga sudah disyarah menjadi syarah Nazm al-Waraqat. Karena usul fikih ada yang bentuknya prosa, ada yang bentuknya bait-bait syair. Nah, mungkin ini dulu. Insya Allah besok kita akan lanjutkan kembali dalam bab berikutnya, yaitu bab hukum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.